Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap ya mengikuti perkuliahan online ya? Waalaikumsalam. Ya, oke. Sehat ya semuanya ya? Sudah mandi semua ya? Sudah. Oke, ya oke. Untuk sore kali ini, pertemuan kali ini, harusnya kita memang jadwalnya hari Kamis ya. Cuman karena hari ini saya kosong dan kalian juga kosong, maka untuk pembelajaran online-nya saya alihkan untuk hari ini, ya. Tapi nanti kalau sudah offline lagi ya kembali ke jadwal semula, gitu ya. Ya, Bu. Oke, untuk pertemuan kali ini nanti kita akan membahas beberapa pertanyaan yang kemarin sudah kalian list, ya. Kemarin saya minta Anda membuat pertanyaan, artinya saya minta kalian itu menanyakan permasalahan-permasalahan yang belum jelas yang berkaitan dengan materi yang sudah saya share, ya. Nah, ini sudah ada beberapa yang masuk. Dari semua pertanyaan ini saya melihatnya atau saya menelitinya semuanya berkaitan dengan persediaan, ya. Oke, sebelum kita nanti membahas lebih lanjut tentang persediaan, kita lihat dulu pertanyaan yang sudah diajukan. Yang pertama adalah apa kekurangan dan kelebihan metode FIFO dan LIFO? Metode FIFO dan LIFO itu apa ya? Metode FIFO itu apa? First in, first out. Ya, kepanjangan dari first in, first out. Jadi metode FIFO ini metode yang pengaturan keluar masuknya barang dengan cara barang yang masuk pertama atau artinya barang yang datang pertama atau yang masuk ke gudang pertama nanti akan dijual pertama. Entah itu dijual atau entah itu digunakan untuk proses produksi kalau itu berupa bahan baku. Ya, jadi dalam FIFO ini tidak hanya dipakai untuk persediaan barang dagangan saja, tetapi juga untuk bahan baku ya, khususnya untuk perusahaan manufaktur. Nah, kemudian untuk LIFO, last in first out ya, last in first out atau masuk terakhir keluar pertama ya. Jadi masuk terakhir keluar pertama, kebalikannya. Yang masuk terakhir dikeluarkan pertama ya. Namun di Indonesia atau sesuai dengan peraturan perpajakan, metode yang sering digunakan di dalam persediaan ini adalah metode FIFO, sedangkan metode LIFO memang tidak direkomendasikan oleh kantor pajak. Nah, untuk metode FIFO ataupun LIFO ini jenis perusahaan seperti apa yang yang nantinya bisa menggunakan. Nah, sebuah perusahaan mau menggunakan metode FIFO atau LIFO atau rata-rata bergerak, rata-rata tertimbang, itu semuanya bergantung dari jenis usahanya, ya, jenis usahanya. Contohnya untuk perusahaan yang penyediaan bahan baku makanan atau toko-toko roti dan lain sebagainya, atau toko-toko makanan atau intinya barang yang dijual itu mudah rusak, lebih banyak menggunakan metode FIFO. Ya, karena yang datang pertama kemudian langsung dijual. Nah, metode FIFO ini ada pengembangannya lagi, yaitu metode FIFO. Nah, metode FIFO atau first expired first out itu biasanya dipakai untuk apotek ya, untuk apotek atau bahan-bahan yang mudah expired atau
di sini mengedepankan yang expired terlebih dahulu, itu yang harus dijual terlebih dahulu. Nah, masih banyak sekali perusahaan-perusahaan atau masih banyak sekali metode-metode yang bisa menggunakan atau yang menggunakan metode persediaan barang dagangan. Jadi metode FIFO, metode LIFO, ada metode rata-rata bergerak, ada FIFO, itu digunakan untuk mengatur sirkulasi atau keluar masuknya barang, ya. Sedangkan untuk pencatatannya kita bisa, pencatatan itu jurnal ya. Sedangkan pencatatannya bisa menggunakan metode fisik atau metode perpaktual. Itu ya. Nah, kelebihan dari metode FIFO sendiri ya. Di sini kelebihannya adalah bahwa nilai persediaan itu dicatat pada jenis atau pada laporan keuangan secara relevan atau secara sesungguhnya. Sehingga nanti dalam menggunakan metode ini, laba yang dihasilkan oleh perusahaan itu terlihat lebih banyak. Ya. Kemudian kekurangannya, karena laba yang dihasilkan lebih banyak atau laba ini menghasilkan data yang lebih banyak, maka pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan pun juga menjadi banyak atau menjadi besar. Ya. Tetapi karena penggunaan metode ini laba yang dihasilkan ini lebih besar, kadangkala hasil laba ini kurang akurat. Nah, itu adalah kelebihan dan kekurangan metode FIFO. Mbak Tasya udah selesai mandi ya? Nah, Mbak Tasya udah selesai mandi itu. Kemudian yang berikutnya, kelebihan dari metode LIFO ya. Mudah membandingkan kos saat ini ya, mudah membandingkan kos saat ini dengan pendapatan sekarang, atau artinya pendapatan dengan mudah bisa dibandingkan antara biaya dengan pendapatan, maksudnya begitu. Kemudian apabila harga naik, maka harga barang menjadi konservatif atau harganya itu mengikuti ya. Karena LIFO ini kan last in first out, jadi dia mengikuti yang terakhir ya, yang terakhir masuk itu yang keluar pertama, sehingga harganya itu mengikuti harga yang sedang tren saat ini. Kemudian untuk laba operasional tidak terpengaruh oleh untung atau rugi dari fluktuasi harga. Lalu menghemat pajak, karena apa? Karena labanya tidak tidak menunjukkan tingkat laba yang tinggi. Kemudian kekurangannya, ini salah ketik ini ya, harusnya kekurangannya bertolak belakang dengan aliran fisik persediaan yang sesungguhnya ya. Jadi karena metode LIFO ini memang yang perusahaan yang menggunakan itu tidak terlalu atau tidak semuanya menggunakan metode LIFO ya, hanya beberapa jenis perusahaan saja, khususnya perusahaan-perusahaan yang mengedepankan trendsetter atau istilahnya itu yang lagi in atau yang lagi model ya. Nah, seperti misalnya toko handphone ya, atau gerai handphone, atau misalnya dealer sepeda motor, atau misalnya toko pakaian dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan metode LIFO karena biasanya yang paling terakhir itu yang sedang tren, dan yang sedang tren adalah yang paling disukai oleh masyarakat dan yang paling banyak dicari. Kemudian biaya pembukuan menjadi mahal karena metode ini lebih rumit ya. Kemudian laba ataupun rugi yang dihasilkan lebih rendah, tetapi karena laba lebih rendah tadi, hasilnya atau pajaknya menjadi lebih kecil. Nah, itu kekurangan dan kelebihan dari metode FIFO ataupun LIFO. Kemudian pertanyaan yang berikutnya,
apakah yang dimaksud dengan kartu kendali atau biasanya ini disebut dengan kartu persediaan ya. Jadi kartu kendali atau kartu persediaan itu digunakan untuk mengatur atau mencatat sirkulasi barang yang ada di gudang. Artinya sirkulasi itu barang yang keluar masuknya barang ya. Jadi untuk mencatat keluar masuknya barang. Barang ini masuk tanggal berapa, kemudian dijual atau dikeluarkan tanggal berapa. Nah, itu nanti semuanya tercatat di kartu kendali. Kartu kendali atau kartu persediaan itu difungsikan hanya untuk satu jenis barang. Ya, hanya untuk satu jenis barang. Sehingga dari satu jenis barang ini nanti akan bisa diketahui keluar masuknya barang tadi. Sehingga dengan adanya kartu kendali ini, setiap jenis barang akan mudah diketahui berapa saldonya. Paham ya? Nah, itu adalah yang dimaksudkan dengan kartu kendali. Jadi kalau menggunakan, kenapa menggunakan metode perpetual menggunakan kartu kendali ya supaya lebih mudah diketahui saldo akhir atau stok dari setiap jenis barangnya. Bagaimana jika perusahaan tidak menggunakan metode FIFO atau LIFO? Ya tidak ada masalah. Semuanya tergantung dari kebijakan perusahaan. Jadi perusahaan mau menggunakan metode apa saja tidak menjadi permasalahan, itu intern dari perusahaan. Hanya yang perlu diingat adalah bahwa kantor pajak atau perpajakan itu menghendaki penghitungan persediaan menggunakan metode FIFO. Jadi artinya bahwa kalau perusahaan menggunakan metode yang lain ya nggak apa-apa, tetapi perusahaan nanti pada saat pelaporan BP badannya harus harus mengikuti metode FIFO yang dianjurkan oleh atau yang direkomendasikan oleh kantor pajak. Paham ya? Kemudian fungsi dari kartu kendali. Apa sih fungsi dari kartu kendali atau kartu persediaan tadi? Tadi sudah saya jelaskan bahwa kartu persediaan tadi untuk mengatur atau melihat sirkulasi dari keluar masuknya barang. Ya, jadi antara lain memberikan informasi tentang barang yang masuk tanggal berapa, barang keluar tanggal berapa ya. Itu di kartu persediaan. Sehingga nanti di dalam kartu persediaan itu memberikan informasi mengenai stok atau saldo barang yang ada di gudang untuk setiap jenis barangnya. Sehingga muncul safety stock atau amannya stok. Karena apa? Karena dengan kartu persediaan tadi bisa langsung dilihat, oh kalau itu perusahaan dagang ya misalnya, oh ini sabun saya tinggal 5, saya harus segera melakukan pengadaan atau pembelian sabun misalnya seperti itu. Sehingga dengan adanya safety stock ini, kalau perusahaan mau menjual itu tidak merugikan pelanggan. Jadi nanti jangan sampai pelanggan itu mau membeli sebuah produk, ternyata produk itu sudah habis. Nah, itu namanya dari sisi marketing mengecewakan pelanggan. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari metode rata-rata tertimbang dan rata-rata bergerak yang mengurangi kerugian fluktuasi tersebut dibandingkan dengan metode FIFO. Jadi intinya adalah dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang atau rata-rata bergerak, kita bisa memprediksi atau kita bisa meramalkan nilai persediaan akhir untuk beberapa periode ke depan dengan dasar dari saldo akhir persediaan yang periode terakhir. Intinya seperti itu. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan tentang rata-rata tertimbang itu seperti apa ya di video sebelumnya ya. Nah, ini untuk rata-rata tertimbang merupakan penentuan harga rata-rata per unit dengan menghitung kuantitas barang setiap pembelian.
Nah, kemudian selanjutnya harga rata-rata diperoleh dengan cara membagi total pembelian dalam satu periode akuntansi atau kuantitasnya. Ya, jadi nanti dengan metode rata-rata tertimbang atau rata-rata bergerak ini bisa digunakan untuk meramalkan pembelian atau bisa juga untuk meramalkan penjualan atau bisa juga digunakan untuk meramalkan sisa persediaan akhir pada beberapa periode yang akan datang. Kemudian yang berikutnya, apa perbedaan dari metode fisik dan metode perpektual? Nah, kemarin atau tadi saya sudah sedikit membahas metode perpektual ini atau dikenal dengan metode pembukuan ya. Jadi intinya perusahaan tidak harus selalu stok opnam untuk mengetahui sisa barang ya, tidak harus selalu stok opnam. Karena apa? Karena adanya kartu persediaan tadi. Jadi dengan kartu persediaan tadi, maka perusahaan akan gampang untuk melihat oh sisa barang jenis A ini berapa? Sisa barang jenis B itu berapa? Nah, itu akan dengan mudah diketahui dengan melihat kartu persediaannya tadi, karena kartu persediaan ini memberikan informasi tentang keluar masuknya barang yang ada di gudang. Ya. Nah, untuk sistem pencatatan akuntansinya, kalau dengan metode perpetual itu pada saat perusahaan melakukan pembelian, maka akun pembelian ini akan dicatat sebagai persediaan. Dan nanti pada saat terjadi penjualan akan mencatat penjualan dan akan mencatat harga pokok penjualan. Di materi yang saya share sudah saya cantumkan ya. Kemudian kelebihannya, ya kelebihannya perusahaan dapat mengetahui stok yang sebenarnya di lapangan dengan mudah tanpa harus harus cek setiap waktu ke gudang. Kemudian metode fisik. Nah, metode fisik ini harus selalu mengandalkan stok opnam. Jadi kalau metode fisik ini, misalnya saya mau mengetahui berapa stok sabun yang ada di toko saya atau di gudang saya harus stok saya harus cek langsung ke gudang, ya. Saya harus datang ke gudang untuk ngecek berapa barang yang ada di situ. Memang kelebihannya adalah akurasi dari jumlah barangnya akan lebih akurat atau sisa atau saldonya itu akan lebih akurat ya. Tetapi kalau metode fisik ini harus selalu cek ke gudang. Jadi tidak mengandalkan sistem kartu persediaan. Nah, tapi yaitu kelebihannya jumlahnya lebih akurat karena dihitung langsung. Tetapi kalau kita melihat misalnya sebuah pabrik gudangnya tidak di satu wilayah dengan bagian produksinya atau harus di wilayah yang lain kan agak repot kalau menggunakan metode fisik. Jadi lebih tepat menggunakan metode perpektual. Cuman kalau metode perpektual apakah tidak perlu melakukan stok opnam atau tidak perlu melakukan penghitungan fisik? Tetap perlu dilakukan penghitungan fisik untuk pengecekan data-data antara data-data di catatan dengan data yang sebenarnya, tetapi tidak selalu harus dilakukan setiap mau melihat stoknya kemudian harus stok opnam, tidak, tetapi bisa dilakukan setiap berapa periode sekali, misalnya 1 tahun sekali atau berapa 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, tergantung dari kebijakan perusahaan. Paham ya? Paham. Oke. Kemudian mengapa pemeriksaan fisik masih diperlukan saat menggunakan metode perpektual? Nah, ini tadi yang sudah saya jawab juga. Jadi untuk pemeriksaan fisik ini ya paling tidak digunakan untuk checking ya atau cross check ya, untuk cross check tentang catatan
catatan dengan stok itu apakah sesuai. Tapi sekali lagi, kalau dengan menggunakan metode perpaktual tidak harus selalu cek di gudang ya, tapi bisa dengan melihat pencatatan atau bisa melihat catatan dulu, kartu persediaan dulu, kemudian kartu persediaan tadi bisa langsung dicek. Tapi bisa diambil atau stok opnam ini bisa dijadwalkan. Misalnya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, dan seterusnya. Nah, itu beberapa pertanyaan yang tadi sudah masuk, sudah saya jawab. Kira-kira untuk persediaan kemarin, baik menggunakan sistem Vivo ataupun sistem Livo, ada yang mau ditanyakan dulu mengenai perhitungannya? Saya buka dulu untuk materinya ya. Ya, sebentar. Gimana untuk perhitungannya? Untuk metode Vivo ataupun metode Livo bisa dipahami ya? Yang seperti ini bisa dipahami ya? Ini ada yang bertanyakan dulu berkaitan dengan ini metode Vivo perpaktual? Ada yang tanyakan? Ya, jadi untuk tidak, berarti udah pinter-pinter ya. Waduh, berarti udah pinter-pinter ini kelas. Bu, kalau yang menentukan harganya itu gimana, Bu? Menentukan harga mana ini? Iya. Harga total atau harga per unit? Harga per unitnya itu loh, Bu. Harga per unitnya untuk ini ya. Contohnya ini ya. Di sini di soal dikatakan ada saldo pada tanggal 1 Desember 2005 sebanyak 100 unit. Harga per unitnya 50. Kalau ini kan sesuai dengan fakturnya ya, sehingga totalnya menjadi 5.000. Kemudian ada pembelian tanggal 5 Desember ya, sebanyak 1.200. Harga per unitnya 110, ini juga sesuai dengan faktur. Sehingga nanti barang yang ada di gudang menjadi berapa? Menjadi 1.300. Nah, 1.300 ini terdiri dari 2 jenis, yaitu yang 100 unit dengan harga 50 per unit, yang 1.200 dari 110. 50 kan ini bawaan dari sini. Total harganya 130. Nah, pada saat dijualnya berapa? Dijualnya 500. Karena menggunakan metode Vivo, maka dikeluarkanlah yang pertama dulu. Yang pertama masuk adalah yang tanggal 1. Ya. Tanggal 1 yaitu sebanyak 100 unit dikeluarkan dulu. Karena penjualannya 500, maka kan kurang 400, ya kan? Kurang 400 diambilkan dari pembelian tanggal 5, ya, yaitu yang 1.200 ini diambil sehingga totalnya menjadi 500, dan di sini menjadi 49 karena terdiri dari 100 unit dengan harga per unitnya 50. Berarti tetap ngikutin ya, Bu? Iya, tetap mengikuti, cuma nanti yang di saldonya kok ini 110 ya, karena kan ini sisa 800 ini kan sisa dari 1.200. Iya.
Iya, Bu. Dari 1.200 kan harganya 110. 10. Iya, Bu. Ya, paham ya? Nah, ini Ya, berarti kalau 88.000. harganya beda dibikin 2 ya, Bu. Maksudnya sendiri-sendiri tetap, Bu, Iya, nggak bisa iya, dicampur. iya. Untuk pencatatan di kartu persediaan, tapi untuk aplikasi di terus nanti kalau dijual apa ya harganya sendiri ya enggak, harganya mengikuti harga pasaran. Paham ya? Cuman untuk pencatatan di di kartu persediaannya ya seperti ini. Ya. Paham ya? Paham, Bu. Oke, ini untuk metode Vivo, untuk metode Livonya ya gimana? Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang tanyakan lagi? Berarti kalau yang pencatatan harganya itu walaupun metode Vivo sama ya, Bu? Livo sama ya? Iya, sama. Sama. Oh, iya. Nah, di sini sama juga. Nah, ini kan sama. Nah, ini kan harganya juga dua jenis ya. Tapi sekali lagi untuk aplikasinya kalau misalnya nanti kalau dijual apa ya harganya 2 gini Bu, disendirikan. Ya tidak, harganya ya sesuai dengan harga jualnya. Ini kan harga pokoknya. Ini kan harga pokoknya. Kalau pada saat menjual ya disesuaikan dengan harga jualnya. Ini kan catatan yang dilakukan oleh catatan yang dilakukan oleh pihak gudang ya. Jadi kalau kita berbicara tentang persediaan itu yang pastinya adalah pihak gudang yang memiliki peran atau pihak gudanglah yang harus membuat catatan atau kartu persediaan seperti ini. Paham? Paham. Ya, oke. Yang lainnya silakan. Ada Muhammad Ali Safi'i, Mbak Sherly, Mbak Ipung, terus siapa lagi ya? Dari kelas pagi nggak ada ya? Ada. Kelas pagi siapa ya? Kelas pagi siapa ini yang hadir? Di saya. Hah? Oh ya, ini kelihatan. Halo, selamat sore Yesa. Hanya Yesa saja. Sore, Bu. Oke. Ya, Dinda ada, Bu. Dinda ada. Ya. Rika, oh iya Dinda. Selamat sore Mbak Dinda. Mbak Rika, Muhammad, Ismu Safar, Afif, Mukarom. Ini Wahyu Ramadan baru mau bergabung. Ya, silakan ada lagi yang mau ditanyakan? Berkaitan dengan persediaan? Ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Kalau dikasih soal latihan bisa ya? Bisa mengerjakan ya? Ya, Bu. Tidak ada yang ditanyakan lagi? Bagaimana? Silakan Mbak Ria Muna. Ini baru kelihatan. Terus Mbak Serina Natasha. Ya, silakan Mbak Serina Natasha kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas. Sudah paham semuanya? Nah, itu suaranya siapa tuh? Adik atau anak itu? Adik, Bu, belum punya adik. anak. Oh, gitu. Siapa lagi? Siapa ya ini ya? Mbak Tasya. Oh, adiknya. Oke, ada lagi yang mau tanyakan?
Gimana? Ada yang mau tanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan untuk pertemuan kita kali ini, kita akhiri dulu, ya. Benar ya, nggak ada yang tanyakan ya? Ya, Bu. Oke, kita akhiri dulu. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang nanti untuk pembahasan dari soal yang nantinya harus dikerjakan. Paham ya? Oke. Berarti soalnya nanti di Kenapa? WA, Bu. Ya, Jadi nanti soalnya bisa saya share via WA atau di classroom Share nanti ketua juga. kelas. Oh, Ya. iya, Bu. Ya, nanti akan saya infokan lagi. Gitu ya. Ya, Bu. Oke, Ya, Bu. selamat sore semuanya. Selamat beristirahat. Oh. Sehat-sehat selalu, tetap semangat. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Barokah.